Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Saat pintu kamar terbuka, terlihat sebuah ranjang berukuran besar berhadapan dengan sebuah TV berukuran 32 inch. Terdapat sebuah lemari pakaian dan juga sebuah meja kecil di dalam kamar. Juga tentu saja terdapat kamar mandi yang bentuknya seperti kebanyakan kamar mandi di hotel melati-melati. Aji menyalakan AC dan Dea langsung naik ke atas ranjang sambil tiduran. Sedangkan Mita masih sibuk mengatur beberapa perlengkapan mereka yang ia bawa dari Makassar dan juga menggantung beberapa pakaian di dalam lemari. Udah jam berapa ya? Kata Aji sembari melihat arloji di tangannya. Iya, udah jam 12 nih. Mau makan nggak? Tanya Aji selanjutnya. Kamu udah lapar? Tanya Mita dengan posisi berjongkok sedang mengatur-ngatur beberapa barang bawaan. Mah, Dea udah lapar. Celetuk gadis kecil di atas ranjang sambil tengkurap menghadap ke mamahnya. Hehe, iya sayang, bentar ya, mama aturin barang-barang dulu, jawab Mita, membuat Dea sedikit cemberut. Aji yang melihat Dea cemberut segera menghampirinya di ranjang. Mau makan apa, Dek? Aji mengusap lembut rambut Dea. Hehe, emang ada apaan di sini, Om? Tanya Dea membalas senyuman Aji. Paling ikan bakar doang sama ayam bakar. Emangnya Dea mau makan apaan? Tanya Aji masih saja mengusap rambut gadis kecil itu. Mita sekilas menoleh ke Aji dan Dea lalu tersenyum bahagia kemudian merapikan kembali beberapa sisa barangnya. Beres, ujar Mita setelah selesai mengatur semua barang-barang mereka. Mita melangkah mendekati Aji dan Dea lalu ia duduk di samping Aji. Tangannya, makasih, bisik Mita sambil memeluk erat perut Aji dari samping. Aji menoleh lalu mengangguk dan tersenyum. Yeh, jadi makan gak nih? Mah, tanya Dea yang masih tengkurap di atas ranjang. Jadi dong sayang, ya nggak apa, kata Mita manja sambil memeluk erat pria itu. Mah, Dea nggak mau manggil Om Aji dengan panggilan Papa nantinya. Dea yang memang sudah berumur kurang lebih 6 tahun cukup mengerti semua keadaan antara Mita dan Aji. Terus memanggil apaan dong? Tanya Mita. Ayah aja, hehehe. Dasar. Aji hanya bisa tersenyum sambil membalas memeluk lengan Mita menggunakan lengan kanannya sedangkan lengan kirinya masih mengusap rambut Dea. Yuk dah lapar nih, kata Aji lalu akhirnya diiyakan oleh kedua perempuan itu. Akhirnya mereka bertiga memilih salah satu tempat makan di pinggir pantai. Di sepanjang pinggiran pantai banyak terdapat warung-warung tenda berjejer dan ukurannya sama persis. Mereka menyantap makan siang kali ini dengan menu ikan bakar dan juga sayuran sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Sesekali mereka mengobrol dan terlihat Dea hanya tersenyum menyaksikan antara Aji dan Mita. Setelah makan tak lupa Aji memesan segelas kopi dan beberapa gorengan untuk cemilan mereka. Sepertinya mereka bertiga enggan untuk kembali ke hotel. Terlihat di mana Dea sudah mengajak Mita untuk sekedar jalan-jalan di pinggiran pantai. Aji hanya menatap kedua perempuan itu dari jauh. Ia sesekali tersenyum saat Dea main kejar-kejaran dengan wanita itu. Tiba-tiba Aji terdiam, lalu memeriksa sesuatu di saku celananya. HP ku mana ya? Gumamnya pelan sambil memeriksa semua kantong celananya. Di kamar kali.
Lanjutnya bergumam saat tak mendapati HP-nya di kantong. Aji kembali melihat Mita dan Dea sedang bermain di pinggir pantai. Beberapa orang seringkali menghampiri Mita sekedar menawarkan penyewaan kapal untuk snorkeling. Aji sesaat berpikir, lalu ingatannya kembali berputar saat kejadian kemarin malam. Pasti kalian menanyakan, apa yang terjadi saat di mall kemarin, bukan? Flashback. Malam itu, Aji masih terkejut setelah mendengar Dea memanggil Mah ke Mita. Kemudian ia menoleh ke wanita itu seakan ingin mencari kepastian dengan apa yang ia pikirkan saat ini. Mita mengangguk dan cukup dimengerti oleh Aji bahwa benar apa yang ia maksud. Yah, Dea anak aku, Ji. Suara Mita dengan tubuh bergetar sambil memeluk Dea. Dia yang bikin aku kembali semangat untuk menjalani hidup ini, lanjutnya dengan tatapan kosong. Aji tak bisa berkata-kata lagi. Bibirnya gemetar, kedua tangannya ia kepalkan, apalagi hatinya saat ini terasa perih mendengar pengakuan Mita tentang Dea. Kalau mau marah jangan sekarang, kasihan Dea. Suara Mita sedikit pelan, membuat Aji menoleh ke gadis kecil itu yang ternyata sibuk bermain HP. Aji hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam setelah mengetahui semua pikirannya berkecamuk dan di benaknya penuh dengan tanda tanya tentang suami wanita itu. Dan tentu saja ayah si gadis kecil di depannya. Please, kembali Mita memohon karena melihat wajah Aji yang sedang menahan emosi sambil menatapnya dengan tatapan tajam. Aji menguatkan giginya, menahan emosinya, dan juga mengikuti semua kemauan Mita untuk tidak mengeluarkan amarahnya di depan Dea. Makasih, lanjut Mita saat melihat tatapan Aji mulai meredup. Sekilas, Aji kembali menoleh ke dia. Ternyata gadis itu ikut menatapnya sambil tersenyum memperlihatkan dua gigi ginsungnya. Om marah ya sama Dea dan Mama? Dek. Aji merasa terpukul mendengar ucapan gadis kecil itu. Sedangkan Mita hanya bisa menunduk dan menahan agar kedua matanya tidak mengeluarkan air mata. Om Aji sayangkan sama Dea? Kembali gadis kecil itu bertanya sambil tangannya bergerak memegang tangan Aji. Iya, Dek. Bibir Aji bergetar menjawab pertanyaan Dea. Mita mengangkat wajahnya, menatap senduh pria itu. Kalau gitu, maafkan Dea sama Mama ya, Om. Aji menggigit bibirnya sendiri, menahan sesuatu yang sepertinya akan meledak. Om, satu lagi, kata Mama, Om yang nanti akan gantikan papahnya Dea ya, yang sudah berada di surga. Aji terkejut mendengar ucapan Dea, lalu ia menoleh ke Mita untuk mencari kebenaran tentang semuanya. Hanya mengangguk menjawabnya. Matanya sudah berkaca-kaca dan terasa tubuh wanita itu bergetar seakan ingin meledakkan semua tangisannya di hadapan Aji. Aji meraih tangan Mita lalu menggelengkan kepalanya. Aji nggak marah, kata Aji mencoba menenangkan wanita itu. Om tidak mau ya gantiin Papa Dea? Gadis itu bertanya lagi, wajahnya terlihat sedih dan menatap wajah Aji dengan tatapan penuh harap. Iya Dek, Om Aji yang akan gantiin papanya Dea. Iya kan Mah? Jawab Aji lalu menoleh ke Mita sambil tersenyum. Mita hanya bisa tersenyum lalu mengangguk tanpa bisa mengeluarkan kata-kata.
"Ya udah, habisin dek makanannya baru kita pulang," kata Aji, dan gadis kecil itu mengangguk sambil tersenyum bahagia mendengar jawaban dari Aji. Mita pun ikut mengangguk sambil menoleh ke Dea. Ia mengusap lembut rambut gadis kecil itu di hadapan Aji. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga sudah berada di dalam mobil Aji yang sedang menyetir melirik dari kaca spion tengah. "Kayaknya Dea udah tidur tuh," kata Aji melihat ke posisi tengah, dan ternyata gadis kecil itu sudah tertidur. Dan Aji masih sedikit stres dengan apa yang ia ketahui beberapa saat yang lalu. Begitu juga Mita, ia mencoba mengatur nafasnya yang terasa berat. Awalnya sih waktu dia belum tidur mereka sudah tidak menyinggung apa yang dibicarakan saat di resto tadi. Namun saat gadis kecil itu sudah tertidur, tiba-tiba membuat jantungnya keduanya berdetak kencang. "Ji," Mita yang pertama kali mengeluarkan suara sambil menoleh ke pria itu. Aji hanya berdem. "Kamu tahu kenapa selama ini Mita menolak kamu?" tanya Mita. "Iya, tahu kok." Aji menoleh dan tersenyum. Karena Mita tak sanggup melanjutkan kata-katanya dan langsung menangis mengeluarkan semua kesedihannya yang setelah tadi ia tahan. Nangis, Aji meraih tangan Mita lalu menggenggamnya erat. Mita takut kalau Aji bakalan tahu semuanya. Mita takut kalau Aji akan meninggalkan Mita nantinya. Makanya Mita menunduk sambil mengeluarkan semua unek-uneknya yang selama ini ia pendam. "Tapi, apakah Aji marah dan ninggalin kamu?" tanya Aji. Mita mengangkat wajahnya lalu menoleh dan menatap pria itu. "Gak tahu, Mita pasrah kok dengan semuanya." "Kurang jelas yang tadi Aji katakan?" tanya Aji. Mita menggelengkan kepalanya dan terlihat tangisannya sedikit mulai reda. "Aji yakin?" Mita balik bertanya kepada pria itu. "Insya Allah," Aji menjawab sambil tersenyum, membuat Mita merasakan menjadi paling wanita bahagia malam ini. "Nanti Aji akan jelasin ke orang tua Aji tentang kamu dan Dea. Jadi pas saat Aji di Manado kamu bisa ikut juga." "Maksud kamu?" "Kita nikah." Mita menatap serius wajah Aji, jantungnya berdetak begitu kencang mendengar ucapan pria itu. "Kamu tidak bercanda kan?" "Aku serius, Mit. Asal kamu mau sama Aji yang kerjaannya hanya sebagai sales," kata Aji membuat Mita kembali menitikkan air mata. "Dengan kerjaan kamu, Ji, Mita nggak tahu lagi mau ngomong apaan." Tangisan wanita itu pecah ruah sambil memeluk lengan kiri Aji dari samping. Ia menumpahkan semua kebahagiaannya malam ini. "Jangan nangis lagi, ntar si Dedek bangun loh," kata Aji. "Iya," jawab Mita sambil mengusap kedua pipinya menghapus air mata kebahagiaan mendengar semua yang Aji katakan. "Jadi besok kita liburan?" Aji tiba-tiba bertanya saat wanita di sampingnya sudah mulai tenang. "Emangnya mau kemana?" tanya Mita. "Bira yuk," jawab Aji. "Ya udah, ajak Dea kan?" tanya Mita menoleh ke Aji. "Ya dong, masa iya mau kita tinggalin? Makasih ya Ji, makasih atas semuanya." Suara Mita terdengar pelan. Aji hanya menoleh sebentar sambil mengangguk, membuat wanita itu menghela nafas karena sudah jelas bahwa Aji tak mempermasalahkan statusnya sebagai seorang.
Beberapa saat kemudian, akhirnya setelah mengantar Mita dan Dea di kosan, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Memang sih awalnya Mita mengajak minat pria itu, namun Aji memberikan alasan bahwa ia belum memberitahukan ke keluarganya mengenai kenaikan jabatannya di kantor. Mita mengerti lalu menyuruh Aji untuk pulang secepatnya. Saat tiba di rumah, Aji mulai mengumpulkan kedua orang tuanya dan juga kedua adiknya duduk di ruang tamu. Awalnya mamanya bertanya mobil siapa yang Aji bawa pulang, namun Aji hanya menjawab itu punya bosnya. Semua orang memasang muka serius mendengarkan penjelasan Aji, di mana ia telah dipromosi menjadi supervisor di kantornya dan harus segera ke Manado dalam waktu dekat. Mamanya yang paling terlihat sangat bahagia, akhirnya cita-cita anaknya kesampaian juga. Tangisan bahagia juga terlihat di wajah mamanya dan juga kedua adiknya. Semua keluarga mendukung Aji untuk berangkat ke Manado, dan Aji akan berjanji bahwa ia akan baik-baik saja. Dan setiap bulannya akan mengirimkan dana secukupnya untuk mereka yang di Makassar. Satu hal yang Aji belum bisa jujur malam ini di tengah kebahagiaan semua orang di dalam rumah, yaitu tentang Mita yang telah menjalin hubungan dengan Aji. Mungkin belum saatnya Aji mengatakan tentang Mita, mengingat kebahagiaan keluarganya baru kali ini ia temukan lagi. Masa iya dia tega menghancurkan suasana malam ini? Setelah berbincang-bincang dengan semua, akhirnya Aji pamit untuk tidur dan tak lupa sempat meminta izin untuk pergi ke Bira bersama teman-teman kantornya. Tidak mungkin kan dia jujur kepada kedua orang tuanya kalau ia hanya pergi dengan Mita? Bisa jantungan mamanya.